Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Oke, materi kita pada hari ini mengenai pengertian surat lamaran kerja. Sebelum Miss menjelaskan apa pengertian surat lamaran kerja, siapa di antara kalian sudah tahu pengertian surat lamaran kerja? Oke, Miss tunggu jawaban kalian. Oke, Miss akan menyimpulkan kembali. Jawaban kalian sudah bisa. Miss akan menyimpulkan. Surat lamaran kerja adalah surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan. Contohnya, ketika kamu sudah tamat SMA, dari SMA All Kids Bersinar Medan, kamu ingin mencari pekerjaan, kamu harus membuat surat lamaran kerja sesuai dengan hal yang kamu inginkan. Atau ketika kamu sudah tamat kuliah, kamu ingin mencari pekerjaan, kamu harus membuat surat lamaran kerja. Oke, nak, sudah paham? Oke, kita akan masuk materi mengenai fungsi surat lamaran kerja. Oke, yang pertama sebagai tanda tertulis atau resmi pengajuan permohonan pekerjaan. Di sini maksudnya adalah, nak, surat ini merupakan fungsi utama dari surat lamaran kerja. Karena dengan adanya tanda tertulis bahwa kita resmi melamar pekerjaan sesuai dengan kriteria yang telah kita inginkan. Oke, nak, di sini sudah paham? Oke, yang kedua sebagai alat komunikasi. Ketika kamu melamar pekerjaan, kamu akan memberikan surat lamaran kerja kepada pihak perusahaan. Jadi surat lamaran kerja kamu itu, nak, sebagai alat komunikasi kamu untuk bertemu dengan pihak perusahaan. Setelah kamu interview, nantinya kamu akan diajak untuk berdiskusi mengenai pekerjaan yang akan kamu jalani. Oke, nak, sudah paham? Misalnya kamu ingin melamar pekerjaan sebagai admin atau pekerjaan sebagai pihak bank. Oke, nak, sudah paham? Jikalau kamu kurang paham bisa ditanyakan kepada Miss. Oke, yang ketiga sebagai bahan pertimbangan. Ketika kamu memberikan surat lamaran kerja kepada pihak perusahaan, kamu harus membuat surat lamaran kerja itu sebaik mungkin. Bisa melalui prestasi kamu, kinerja kamu, pengalaman kamu. Jadi kamu mendapatkan bahan pertimbangan supaya kamu menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Oke, nak, sudah paham? Oke, cara membuat surat lamaran kerja. Ketika kamu melamar kerja, kamu pertama sekali harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Pergunakan bahasa formal. Ketika kamu melamar kerja, kamu harus menggunakan bahasa formal atau bahasa resmi karena kamu akan bertemu sama pihak perusahaan. Kamu akan diwawancarai, kamu akan diinterview, kamu akan dinilai. Jadi pergunakan bahasa formal atau bahasa resmi supaya pihak perusahaan itu yakin untuk mempekerjakan kamu. Kamu sudah paham, nak? Oke, selanjutnya tulislah kalimat yang singkat, padat, jelas, dan jangan bertele-tele. Ketika kamu sudah melamar pekerjaan atau membuat surat lamaran pekerjaan, kamu tidak boleh, nak, menggunakan bahasa bertele-tele karena pihak perusahaan itu merasa bosan membacanya. Jadi pergunakan bahasa yang membuat pihak perusahaan itu yakin dengan kualitas kamu, dengan kinerja kamu, dengan penampilan kamu, dengan hasil kualitas kamu. Jadi supaya mereka mendapatkan keuntungan dari mempekerjakan kamu. Oke, nak, pergunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Sudah paham? Oke, selanjutnya tulislah secara manual menggunakan tangan. Karena melalui tulisan tangan bisa dinilai kepribadian seseorang. Ada, nak, pihak perusahaan ini, nak, lebih suka karyawan itu atau yang memberikan surat lamaran kerja itu menggunakan tulisan tangan karena mereka akan menilai kepribadiannya. Misalnya dia melihat tulisannya acak-acak, pada saat dia mempekerjakan kamu dia akan merasa kurang yakin dengan kualitas kamu. Jadi kamu harus menggunakan bahasa yang rapi, atau menggunakan tulisan rapi. Ada juga pihak perusahaan lebih suka menggunakan ketikan. Jadi kamu harus bisa menyesuaikan diri kamu dengan pihak perusahaan. Oke, nak, you understand? Kamu sudah paham? Oke, selanjutnya, perhatikan kebersihan suatu lamaran kerja. Jangan sampai ada coretan dalam surat lamaran kerja. Ketika kamu melamar kerja, kamu harus memperhatikan surat lamaran kerja kamu. Tidak boleh ada coret-coretan karena akan menunjukkan kualitas diri kamu. Dan menurut pihak perusahaan, kalau kamu tidak bersih dalam membuat surat lamaran kerja, mereka akan menilai kepribadian kamu. Oke, nak, sudah paham? Oke,
Isi secara jelas data diri kamu serta dokumen-dokumen pendukung seperti daftar riwayat hidup, fotokopi identitas diri serta dokumen lain. Contohnya, kamu melamar kerja, nama saya Edo SPD. Tempat tanggal lahir saya Tanjung Pinang 22 Maret 1994. Agama Kristen. Kemudian apa saja nak yang mendukung? Dokumen kamu, daftar riwayat hidup kamu, oke? Paham? Oke, selanjutnya, jika Anda mempunyai sertifikat pendukung yang bisa menambah nilai plus untuk diri Anda, jangan ragu untuk melampirkannya. Ketika kamu melamar kerja, nak, kamu bisa melampirkan sertifikat-sertifikat kamu yang mendukung. Misalnya, sertifikat kamu juara 1, sertifikat kamu juara 2, sertifikat kamu juara 3. Kemudian, kamu pernah menang lomba apa saja. Kemudian, kamu bisa menang olimpiade atau kamu menang pada saat kamu mendapatkan beasiswa. Oke, supaya pihak perusahaan itu yakin bahwa kamu itu memiliki kecakapan dalam berbicara atau kecakapan dalam organisasi atau kecakapan pada saat kamu memimpin perusahaan atau bekerja sama dengan pihak karyawan lain. Oke, nak, Anda paham? Kamu sudah paham, nak? Oke, ciri-ciri surat lamaran kerja. Yang pertama, tempat dan tanggal. Contohnya, Bandung, 28 Agustus 2018. Jadi, nak, ketika kamu melamar kerja, kamu harus membuat tempat dan tanggalnya, nak. Oke, sudah paham? Oke, yang kedua, lampiran dan frial. Contohnya, lampiran 1 lembar, frial lamaran kerja. Jadi, nak, ketika kamu melamar kerja, kamu jangan sampai lupa membuat lampiran dan frialnya, karena itu sangat mendukung dalam surat lamaran kerja kamu. Oke, sudah paham, nak? Oke, yang ketiga, alamat surat. Ketika kamu melamar kerja, nak, kamu harus membuat alamat suratnya supaya kamu jangan sampai salah mengirim alamat. Contohnya, yang terhormat, Manajer Sukses Mandiri, Jalan Muhammad Yamin nomor 02, Bandung. Oke, nak, kamu sudah paham? Oke, selanjutnya, salam pembuka. Contoh, dengan hormat bersama ini saya lampirkan surat lamaran kerja saya. Oke, nak, jadi kamu harus tahu, nak, salam pembuka. Kamu memberikan surat lamaran kerja itu kepada pihak perusahaan mana. Jangan sampai salah ya, nak. Sudah paham? Oke, selanjutnya, alinea pembuka. Menggunakan bahasa yang sopan dan baik, ya, nak. Ketika kamu melamar kerja, kamu jangan pernah sampai lupa menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Karena ketika kamu melamar kerja, kamu dimiliki atau diminta untuk memiliki etika yang baik. Karena pihak perusahaan akan mempekerjakan orang yang memiliki etika yang baik, tidak asal-asalan. Oke, nak, sudah paham? Oke, selanjutnya isi identitas berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir. Ketika kamu melamar pekerjaan, di dalam surat lamaran kerja kamu harus melampirkan nama, Edo, SPD, tempat tanggal lahir, Tanjung Pinang, 22 Maret 1994, pendidikan terakhir, S1. Oke, nak? Sudah paham? Oke, selanjutnya penutup. Ketika kamu membuat surat lamaran pekerjaan, kamu harus membuat surat penutupnya, nak. Demikian surat lamaran pekerjaan yang saya buat. Jadi, itulah, nak, bahan pertimbangan. Jadi, ketika surat lamaran kerja kamu sudah lengkap, mereka akan memanggil kamu untuk interview, untuk melakukan seleksi selanjutnya. Oke, nak, sudah paham? Oke, selanjutnya, tanda tangan dan nama terang. Contoh, hormat saya, Edo SPD. Ketika kamu melamar pekerjaan, kamu harus melampirkan tanda tangan kamu, nak, dengan nama terang kamu. Sehingga mereka akan menilai dari tanda tangan kamu. Oke, sudah paham?